Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahabba li'abdihi asyaddu hubban min hubbi 'abdihi nafsi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khairu khalqih. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tasanna bi sunnatihi wa man jahada bi sabilihi wa dzalika ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'd. Ikhwatal ahibba, a'azzakumullah, usini wa iyyakum bi taqwallahi bi ibadatihi. Haitsu yaqulu Allah ta'ala fi muhkam tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad Ali Asy'arawi rahimahullah, salah seorang mufti Al-Azhar, menyebutkan dalam kitab tafsirnya beliau bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, Allah firmankan, uhibbu thalathan wa hubbi li thalath asyad. Saya mencintai 3 orang, kata Allah, tapi cintaku terhadap 3 orang lagi lebih besar. Uhibbul faqir al-mutawadi wa hubbil ghani al-mutawadi asyad. Kata Allah, saya mencintai orang yang miskin tapi rendah hati, tapi cintaku kepada orang kaya yang rendah hati lebih besar. Uhibbu asy-syaikh at-ta'i wa hubbi lisyabi at-ta'i asyad. Yang kedua, kata Allah, saya mencintai orang tua yang rajin ibadah, tapi cintaku kepada pemuda yang rajin ibadah lebih besar. Uhibbu al-ghaniyal karim wa hubbi lil faqiril karim asyad. Saya mencintai orang yang kaya dermawan, tapi cintaku kepada orang yang miskin dan dermawan lebih besar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pembelajaran besar buat kita bagi parameter pribadi, keluarga, lingkungan, negara. Bagaimana kita mengukur bahwa kita dalam kondisi terbaik, dan bagaimana kita mengukur kita dalam kondisi yang limit baik tapi paling bawah. Begitu jatuh lagi, sudah nggak ada kebaikan yang bisa kita dapat. Suatu lingkungan dikatakan baik jikalau satu adalah orang miskinnya rendah hati. Orang miskinnya rendah hati. Kalau orang miskin rendah hati itu udah psikologis, sosiologis, harus dijalani. Oleh karenanya lah, kalau orang miskin dia akan melawan dari kodrat kemiskinnya dengan berbuat sombong, maka ini akan menjadi penyebab disharmonisasi di suatu lingkungan. Kok bisa? Kita punya tangga RT, taruhlah begitu. Orang miskinnya sombong-sombong. Males kita juga kunjungan ke RT itu. Padahal tetangga RT kita tahu banyak. Tapi kalau orang miskinnya sombong-sombong, lewat saja juga jengah. Disharmonis. Dan kalau sudah disharmonis seperti ini, lingkungan tidak ramah. Dan lingkungan tidak ramah, maka lingkungan seperti ini tidak akan prospek.
Oleh karenanya lah keberadaan orang miskin yang rendah hati ini adalah hal yang luar biasa dalam satu lingkungan. Menjaga stabilitas dan juga harmonisasi di lingkungan itu. Dan ini akan menarik pasar. Secara ekonomi akan sangat menguntungkan, orang akan senang untuk datang. Yang kedua, satu lingkungan dikatakan bahwa itu adalah baik dalam taraf minimal, paling rendah adalah jikalau orang tuanya, engkong-engkongnya, kakek-kakeknya taat ibadah. Karena kalau kakek-kakek taat ibadah, orang tua taat ibadah, ini berarti lingkungan itu memaksimalkan atau orang itu memaksimalkan potensi maksimal yang dia miliki di saat umur tua. Simpelnya kalau kata orang Betawi, udah tua mau ngapain? Mau kerja, nggak ada orang nyariin kerja yang udah tua. Mau capek-capek, boro-boro dapat duit, ada juga sakit. Potensi maksimal yang bisa dikembangkan dan ini menjadi buah kebaikan bagi lingkungan adalah ibadah. Makanya kalau orang tua, kalau kita sudah tua justru malas ibadah, sulit untuk menjadi baik ke depannya. Dan itu pun harus kita pikirkan sejak dini. Karena nggak mudah, jadi tua rajin ibadah itu nggak mudah. Saya kasih contoh simpel saja, saya punya tetangga, udah tua umurnya 70 lebih. Kalau dagang di depan masjid, pakai peci rapi, celana panjang, baju panjang. Begitu adzan, kagak datang ke masjid. Saya pernah ajak, saya gandeng, nggak mau juga. Takut dagangannya. Kebetulan ada ibu-ibu, kata ibu-ibu, nanti saya jaga dagangannya, engkong sholat aja. Saya gandeng tangannya, lepas tangannya. Padahal tiap lebaran saya kasih peci, saya kasih sarung. Karena sudah karatan. Makanya pembiasaan kita di saat muda ini penting. Yang terakhir, yang ketiga, satu lingkungan dikatakan bahwa lingkungan itu adalah baik, tapi paling rendah adalah kalau orang kayanya dermawan. Karena kedermawan orang kaya ini adalah standar kekuatan finansial untuk bisa membangun lingkungan. Karena satu orang kaya bisa mewakili 100 orang miskin. Kalau orang kayanya pelit, jangan pernah mimpi kalau wilayah kita akan cepat maju, akan sulit. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga sebaliknya. Kalau kita ingin atau wilayah kita adalah wilayah yang maksimal dalam kesolehan, maksimal yang luar biasa, adalah jikalau orang kayanya tawadu, rendah hati. Kalau orang kayanya rendah hati, lingkungan itu sangat prospek. Pepatah Arab mengatakan, al-jaru qabla dar. Kita kalau mau cari rumah, carilah tetangganya sebelum cari rumahnya. Karena tetangga yang busuk, yang buruk, itu akan menghabiskan biaya kita besar sekali ke depan untuk mengantisipasi keburukannya. Makanya jangan berpikir terlalu bertele-tele untuk cari rumah kalau menumbuhkan tetangga yang bagus. Karena apa? Biaya ke depannya akan lebih murah. Karena kita tidak perlu keluarkan uang sosial untuk mengantisipasi kejahatan tetangga kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan lingkungan seperti ini akan menjadi prospek dan menarik banyak orang. Sehingga kita mau bisnis apapun juga akan prospek. Dan kita juga akan dimuliakan orang di saat kita di luar wilayah. Kampung mana? Kampung si A, luar biasa. Karena orang-orang kayanya aja rendah hati, apalagi yang lain, apalagi yang miskin. Terus begitu juga yang kedua, anak mudanya rajin ibadah. Istilah kitanya, kalau saat muda begitu kegiatannya, banyaklah di musola dan banyaklah di masjid setelah sekolah. Kayak
Di saat dewasa dapat kerjaan halal dan berkah, di saat tua kaya banyak sedekah, insya Allah matinya juga akan mudah masuk jannah. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling akhir sekali, lingkungan itu akan dipandang sebagai lingkungan yang luar biasa jikalau orang miskinnya dermawan, karena orang miskin dermawan ini inspiratif. Orang kaya sedekah wajar, orang kaya kurban nyembelih sapi wajar, tapi kalau ada orang miskin ngumpulin 1.000 2.000 dia kurban nyembelih sapi, kalau orang kaya tidak malu, kebangetan. Orang miskin ngumpulin 1.000 2.000 untuk pergi haji umrah, kalau orang kaya tidak terketuk hatinya, kebangetan. Kalaulah tidak banyak setan. Oleh karenanya jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua dan dijadikan kita hamba-hambanya yang selalu mendekatkan diri kepadanya dan memupuk cinta kita kepadanya, sehingga itu semuanya kita dicintai olehnya hingga akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur